Halo, kedengeran nggak? Untuk rekan-rekan mahasiswa, untuk di unmute, tolong di unmute ya ininya, audionya, supaya lebih interaktif. Oke, kita mulai aja perkuliahan. Aulia Muhammad Rizky Prasetya, ada? Ada. Muhammad Rizky Prasetya, ada? Ada. Oke, teman-temannya pada kemana ini? Kok baru 2 orang? Bentar dikabarin. Temannya pada kemana ini? Kok baru ada 3 orang? Mas, suaranya kejauhan. Oh iya, udah jelas belum? Kedengeran nggak suara saya? Udah. Kita mulai aja ya sekarang, soalnya waktunya udah mau habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Delara Siti Maulida. Saya dosen bahasa Inggris dari program studi manajemen dan syariah. Ini rekan-rekan mahasiswa di sini itu dari program studi manajemen atau dari program studi apa? Manajemen bisnis kan? Ekonomi Islam. Prodi Ekonomi Islam. Oke. Mata kuliahnya adalah mata kuliah bahasa Inggris bisnis ya. Oke. Iya. Sebelum kita masuk ke materi, hari ini tuh kita ada di materi ke-9. Kalau berdasarkan RPS yang udah di-share, itu kita ada di materi ke-9 tentang reading ya. Kalian tuh baru beres UTS ya? Kemarin. Kurang jelas suaranya, Miss. Ya. Kalian baru beres UTS kemarin ya? Oh iya. Oke, jadi sekarang pertemuan ke-9. Ya. Ya, tentang reading ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sedikit saya ada mau menjelaskan sedikit tentang reading. Nah, menurut rekan-rekan mahasiswa di sini, kalian itu lebih efektif atau lebih paham ketika membaca print or screen reading. Printed buku
atau membaca dari e-book, membaca dari uh, HP, dari tablet. Kalian tuh sebetulnya lebih paham yang mana sih? Kalau membaca dari buku atau dari uh, e-book? Dari e-book Dari e-book. Oke, kenapa? karena murah di searching gitu kan. Murah dia apa? Murah di tinggal searching aja, Miss. Tinggal iya, betul. Tapi ternyata penelitian itu menyebutkan bahwa ternyata uh, kita itu lebih efektif, akan mudah paham ketika kita membaca dari printed book, bukan dari screen, bukan dari layar, bukan dari e-book atau tablet atau HP dan sebagainya. Ternyata uh, long term kita, memori kita itu akan lebih lama disimpan di dalam memori kita itu adalah ketika kita membaca dari buku, teman-teman. Jadi uh, print or screen itu is good for you, that's good for you, but I recommended you, saya merekomendasikan teman-teman, yuk kita coba balik lagi, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca di printed book, karena printed book itu akan lebih efektif jika memori kita uh, akan lebih lama tersimpan di long term memory ketika kita membaca dari printed, bukan dari screen. Oke, tapi bukan berarti screen reading itu tidak baik ya, itu baik. Print atau screen reading itu baik, itu good for you, but the better is when you read directly to the book, ketika kalian membaca langsung dari buku. Nah, sekarang yang akan saya presentasikan adalah reading as comprehension. Reading as comprehension. Reading adalah sebagai pemahaman. Yang pertama, ketika kita reading, ketika kita membaca. Reading itu apa sih? Reading is a linguistic process. Reading adalah proses linguistik. Dia adalah proses word recognition skill. Proses kita mengenali kata. Reading adalah chunking skill. Dia adalah kita kemampuan untuk pemetaan, membelah-belah. Lalu kita ada discourse skill, kemampuan untuk kita membaca di balik go beyond the text, membaca di balik wacana itu sendiri. Oke. Yang pertama, reading is a linguistic process. Word recognition skill, kemampuan kita untuk memahami kata. Nah, teman-teman, orang Indonesia itu rata-rata kebanyakan mereka itu tidak paham. Oke, mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak bisa menangkap makna di balik teks tersebut. Mereka tidak bisa memahami the meaning beyond the text, makna di balik teks tersebut secara mendalam. Oke, kita bisa membaca, kita melek huruf, tapi kita tidak bisa memahami makna yang ada di balik teks tersebut. Itulah mengapa reading adalah proses linguistik, proses pemerolehan bahasa, proses di mana ketika kita membaca, ketika kita memahami suatu bahasa, itu ada proses linguistik di situ. Lalu ada chunking skill, kemampuan untuk pemetaan, membelah-belah. Apa contohnya? Contohnya itu seperti yang ada di gambar ini. Ya, di sini kalian bisa melihat ketika seseorang itu sedang membaca, dia mampu untuk memberikan peta konsepsi. Pernah membuat mind mapping nggak? Mind mapping, jadi ketika kita membaca, misalkan kita mampu untuk memilah-milah, membelah, memetakan. Oh, ini kategori ini kategori ini kategori ini. Contohnya kayak di gambar ini. Ada planning, ada creativity, ada collaboration. Nah, ini adalah yang disebut dengan chunking skill, kemampuan kita untuk memetakan, memilah-milah informasi yang kita baca. Lalu ada discourse skill. Discourse itu adalah kemampuan kita untuk memahami wacana di balik teksnya. Kemampuan kita untuk memahami sebuah teks yang tersirat. Maknanya tuh apa sih gitu. Lalu teman-teman,
Gimana sih caranya supaya kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan ini? Kemampuan word recognition, chunking skill, discourse skill. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan ini? Bagaimana caranya? Supaya kemampuan skill-skill ini kita tuh bisa berkembang. Gimana caranya teman-teman? Hmm? Gimana? Muhammad Ridho, ada Muhammad Ridho? Ada, Bu. Ya, gimana Muhammad Ridho supaya kemampuan kita yang tadi sudah saya jelaskan ini itu berkembang? Kemampuan word recognition, chunking skill, discourse skill, kemampuan kita bisa memahami sebuah teks, memahami wacana di balik makna, kita bisa memahami makna di balik teks tersebut secara deep, secara mendalam. Bagaimana caranya supaya bisa berkembang? Aulia, ada Aulia, Najwa, Vera. Caranya adalah ya dengan kita banyak membaca. Banyak kita membaca. The more you read, the more you will understand. Dan semakin kita banyak membaca, semakin banyak kita akan mempunyai input, mempunyai vocabulary, kosakata uh, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi bagaimana supaya kemampuan-kemampuan ini berkembang adalah kita harus banyak membaca. Membacanya itu saya sarankan uh, membaca langsung dari buku. Tapi yang screen reading is good, but I think for specific purposes maybe you can choose printed book than screen reading. Oke, yang kedua adalah reading is meaning making process. Reading adalah proses membuat makna. Contohnya kayak gini. Dad, how come? Ini adalah sebuah ilustrasi di mana ada seorang ayah yang bertanya kepada anaknya namanya David. Ayahnya bertanya sama si David, how come you fail your grammar test, David? Gimana sih kamu kok bisa gagal di tes grammar? Terus kata si David, absent, Dad. Absent. You were absent on the test day or before. Kamu pas waktu tes kamu absen, kamu gak hadir. No, 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 Dad. So what's the problem? Jadi masalahnya apa? Is the girl who sits next to me. Ini perempuan yang duduk sampingku tuh absen. She was absent on that day. Dia absen pada hari itu. Jadi aku gagal ikutan tes ketika aku ujian grammar. Jadi di sini antara si ayah dan si David ini mereka memiliki tidak terjadi miskomunikasi. Absen maksud si ayah adalah absen si David ini tidak masuk kelas. Padahal maksud si David yang absen itu adalah perempuan yang dia disukai misalkan. Jadi di sini ada meaning making proses, ada proses kita membuat makna gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah reading is a purposeful process. Tujuan utama pengajaran reading di sekolah itu adalah untuk yang pertama adalah to teach vocabulary, to teach grammar, to teach reading strategies, to answer comprehension questions. Tujuan reading adalah proses yang memiliki tujuan. Rata-rata tujuan untuk pembelajaran reading adalah pertama untuk mengajarkan vocabulary, kosakata. Yang kedua adalah untuk mengajarkan grammar. Yang ketiga adalah untuk mengajarkan strategi reading. Dan yang keempat adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan gitu. Tapi ini saya rasa ini kalian tidak perlu mendalami untuk memahami karena ini lebih ke cocok untuk program studi yang ke pendidikan ya. Lalu saya skip saja. Yang ini juga. Nah, teman-teman, ketika kita membaca sebuah teks, membaca reading, kita itu harus critical, harus menjadi kritis. Critical reading, gimana nih Miss, gimana caranya supaya kita ketika membaca teks itu, kita jangan asal percaya aja. Jangan asal tidak kita filter dulu informasi yang kita terima, tidak kita filter dulu. Jadi kita pasti tinggal percaya aja gitu. No. Tapi ketika kita membaca sebuah teks, ketika kita membaca, menerima informasi dan lain sebagainya, kita harus menjadi critical. Nah,
Pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus mempertanyakan, who is the author? Siapa penulis teks ini? Oke. Yang kedua, what is the source of the text? Ini sumbernya dari mana? Teks ini sumbernya dari mana? Lalu yang ketiga, is the author biased? Ini penulisnya jelas nggak? Penulisnya siapa ya kira-kira? Lalu what is missing? Apa sih di dalam teks tersebut? Ada informasi yang hilang nggak? Ada informasi yang uh, sekiranya itu bias nggak? Lalu yang terakhir, how can I verify the content? Bagaimana saya bisa memverifikasi, memvalidasi bahwa konten tersebut, isi teks tersebut itu adalah fakta misalkan, adalah benar. Oke, jadi teman-teman, ketika teman-teman itu reading, you have to be critics. Kalian harus menjadi kritis. Dan ini adalah beberapa poin yang bisa kalian jadikan uh, referensi untuk bagaimana supaya mengevaluasi teks yang kalian baca. Yang pertama adalah questioning, mempertanyakan siapa autornya, siapa penulisnya, lalu mempertanyakan dari mana sumbernya, lalu apakah penulisnya itu jelas atau nggak jelas. Maksudnya nggak jelas, dia kredibel nggak kira-kira gitu. Lalu ada nggak informasi yang hilang. Lalu yang terakhir, bagaimana sih saya bisa memverifikasi teks tersebut, entah itu melalui mencari dari database yang lain atau kita bertanya ke orang yang expert gitu ya. Jadi ketika kita membaca, you have to be critics by questioning, dengan bertanya, mempertanyakan teks tersebut dan penulisnya. Oke. Ini sebelum kita masuk ke materi terakhir, tips for reading. To improve comprehension, don't try to understand. Nah, teman-teman, saya paham di sini teman-teman, bahasa Inggris itu di Indonesia adalah sebagai bahasa asing. Jadi saya paham banget kalau teman-teman ketika membaca sebuah teks bahasa Inggris, nggak pasti tidak langsung paham kan teksnya itu apa. Nah, tips dari saya untuk supaya kalian itu meningkatkan comprehension, don't try to understand. Jangan memaksa diri kalian untuk paham saat itu juga. No, kalian bisa baca beberapa kali, atau misalkan baca dulu sampai akhir, lalu kalian masih belum paham, ulangi lagi. Jadi maksud saya, jangan memaksakan diri kalian untuk paham ketika dalam sekali membaca. No, tapi kalian bisa bolak-balik. Kalian bisa baca beberapa kali lagi, baru gitu. Jadi jangan paksa diri kalian untuk pada saat membaca itu juga dalam satu kali harus paham. No, tapi bisa beberapa kali membaca. Lalu yang kedua adalah ketika kalian membaca soal reading, membaca teks, yang pertama baca dulu, read the questions firstly. Baca dulu instruksinya, baca dulu pertanyaannya. Nah, sebelum kalian membaca teksnya, membaca teks readingnya, baca dulu pertanyaannya tuh apa. Lihat dulu nih instruksinya tuh mereka mempertanyakan apa sih. Nah, lalu kalau udah ketemu, kalau udah membaca pertanyaannya, find the keywords and focus on them. Temukan keywordsnya, temukan kata kuncinya, dan fokus ke kata kunci tadi. Misalkan di teks reading itu ditanyakan, what is the synonym of submit? Apa what is apa sinonim dari submit. Nah, di teks tersebut misalkan ada kata submit. Kalian fokus aja ke kata submit itu. Kira-kira submit itu sinonimnya apa ya? Kayak gitu. Jadi yang pertama, baca dulu uh, baca dulu soalnya, jangan langsung ke teks, baca dulu soalnya. Kalau udah baca soalnya, temukan keywordsnya, temukan kata kuncinya. Lalu, kalau yang terakhir adalah skim read the text by reading the first and the last sentence in each paragraph and anything else that catches your eye. Teman-teman pasti pernah belajar tentang skimming, scanning dalam reading, yaitu membaca cepat. Nah, tips terakhir adalah skim the reading. Kalian bisa skimming teks tersebut dengan cara membaca the first and the last sentence. Jadi setiap paragraf itu baca kalimat pertama dan kalimat terakhir di sebuah paragraf. Oke, itu caranya yang paling cepat untuk when you read a full text, read the first and the last sentence in each paragraph. Baca kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam satu paragraf. Jangan, kalau misalkan membaca satu teks itu membutuhkan waktu yang lama, baca aja kalimat pertama
dan kalimat terakhir dalam sebuah paragraf. Itu biasanya ada kesimpulan di situ. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke sini ya, berdasarkan RPS-nya. Nah, ini ya. Jadi, kita sekarang langsung aja buka ke teks pertama, yaitu tentang B2B versus B2C. Kita buka ya di sini. Udah saya buka belum ya ini? B2B. Oh, ini udah buka. Bisa di Saya minta rekan-rekan mahasiswa di sini untuk membaca. Di sini ada siapa aja? Ada Muhammad Rizky Prasetya. Ada, Miss. Muhammad Rizky Prasetya ada? Ada. Ya, silakan Muhammad Rizky Prasetya dibaca teks yang B2B B2B versus B2C. Yang ini. Yang mana tuh, Miss? Nih, yang ini. Teks yang ini, yang B2B versus B2C. B2B standar bisnis ke business and reverse to a business selling goods or service to another business. Iya, In the udah dibaca belum? Udah, Miss. Coba ulangi lagi. Gak kedengeran. B2B stands for business. B2B stand for business to business and refers to a business selling goods or service to another business. In in B2C, B2C business to customer. Model the user is an individual. oke, thank you. Next, Nashwa Wandana Putri ada? Ada, Miss. Paragraf berikutnya Nashwa Andana Putri. Ada, Miss. Iya, silakan dibaca yang paragraf berikutnya, Nashwa. The result is defined as the basis for further success. The user development model and testing strategies are used to be different. udah selesai. Ya, Miss. Oke. Vera Monica Ilham ada? Vera Monica Ilham. Ada, Miss. Ya, silakan Vera yang paragraf berikutnya, a simple example. Simple example. Vera Monica. Ada Vera? Muhammad Ridho ada? Ada, Miss. Iya, Muhammad Ridho silakan dibaca yang a simple example. Yang a simple example is a farmer who grows strawberries. He can sell his entire crop
to a retail or distributor for a discounted price in one easy transaction B2B, B2B, or he can set up a small farm shop and sell punnet of Udah? the Yang berikutnya Rido yang with paragraf terakhir. bisa dikembalikan lagi di tempat yang buat baca itu, Bu. Ya. With Okay. B2B model. With the B2B model, the business need to set up long-term trusted relationship with other businesses. The B2C model requires marketing brand recognition and advertising to attract customer. Oke, thank you. Siapa tadi namanya? Muhammad Ridho, terima kasih ya sudah membaca meskipun apa ada yang ini tapi Miss apresiasi sudah membaca. Thank you Ridho. Silakan teman-teman diisi dulu jangan lupa daftar hadirnya diisi dulu. Sudah Miss share ya di Google Form. Diisi dulu udah tahu hadirnya. Lalu kita bahas dulu teks yang ini. B2B versus B2C. B2B stands for business to business and refers to a business selling goods or services to another business. In the B2C, business to customer model, the end user is an individual. Jadi B2B itu singkatan dari apa? Business to business. B2B is business to business. Refers to a business selling goods or service to another business. Dia merujuk kepada menjual goods, barang-barang atau service atau jasa to another business. Bisnis di sini maksudnya adalah perusahaan. Kalau B2C, business to customer model, the end user is an individual. Jadi kalau B2B itu perusahaan dengan perusahaan, pengusaha dengan pengusaha. Tapi kalau B2C, business to customer, dia adalah pengusaha dan langsung ke customer gitu ya. The result is the same for the company. They sell their product or service. However, the business model and the marketing strategies are quite different. The result is the same for the company. Okay. They sell their product or service. Mereka menjual produk dan jasa. However, the business model and the marketing strategies are different. Tapi ada yang berbeda. Business model dan strategi marketing itu berbeda. Contohnya adalah a simple example is a farmer. Contohnya adalah sebuah farmer itu apa? Petani. Farmer who grows strawberries. Petani yang dia menjual strawberry. Dia punya strawberry. He can sell his entire crop to a retailer or distributor. Dia bisa menjual seluruh hasil tanamannya itu ke distributor dengan harga yang murah. In one easy transaction. Jadi dari petani menjual strawberry ke distributor itu namanya B2B, business to business. Nah, or he can set up a small farm shop and sell bundles of strawberries to individual consumers at a higher price. Atau dia bisa menjual hasil dari petani dia, hasil dari dia menanam strawberry tadi, dia buka toko langsung tuh di dekat kebunnya misalkan, dia langsung menjual itu ke customer, itu namanya B2C. Jadi kalau yang B2B adalah si petani tadi menjual hasil stroberinya ke distributor, dari pengusaha ke distributor, ke bisnis. Tapi kalau si petani tadi menjual langsung si stroberinya ke customer secara individu, secara langsung, itu namanya B2C, business to customer. Oke, jadi paham ya?
bedanya B2B dengan B2C itu apa? Oke, coba kita sekarang bahas yang question number 1. What is B2B? Apa singkatan B2B adalah tadi apa? Tadi di sini ada siapa? Muhammad Rizky nomor 1. Sorry, bukan. Ya. Muhammad Rizky nomor 1 apa jawabannya? What is B2B? Business. Nomor 1 yang ini nih jawabannya apa? What is B2B? Apa singkatan dari B2B? Apa? Yang mana? Jawabannya tadi udah ada. Itu ada di teks. B2B adalah business and refers to a business. Business to customer. Ya, business. Business to business. Oke, betul. Nomor 2, what is B2C? Siapa di sini? Vera. Vera tadi belum menjawab ya. Vera, ada Vera? Ya, Bu. Vera yang nomor 2 apa? What is B2C? B2C singkatannya apa tadi? Business to careful. Star Wars character. Business to customer. Yang mana Vera? Business to customer, Bu. Business to careful. Business to customer. Business to customer. Oke. Nashwa, ada Nashwa. Nashwa Wandana Putri yang nomor 3. What do B2B and B2C have in common? Apa persamaan antara B2B dengan B2C? Apa persamaannya tadi ada di teks? Di sini, ada di sini. Persamaannya apa? Business. The part in information product of service. They, apa? The both. They both involve. Nah, oke, good, Vera. Siapa tadi yang jawab? Nashwa ya, Nashwa, oke. Next, nomor 4, ada siapa nomor 4? Ridho, Muhammad Ridho ada? Ada, Bu. Muhammad Ridho, if the farmer create a shop and sell strawberry to passing customer, kalau ada petani yang mendirikan toko, lalu dia menjual stroberinya langsung ke customer, itu namanya contoh B2B atau apa? Selling service, farming, B2C, B2B, atau apa? B2C. Yang? B2C. B2C, business to customer, karena dia menjual langsung ya. Nomor 5. Muhammad Rizky lagi. Ini soalnya cuma yang datang cuma 4. Muhammad Rizky ada. Question number 5. If the farmer sold his crop of strawberries to a supermarket, his business model would be, kalau ada petani yang menjual stroberinya ke supermarket, ke distributor, itu namanya apa? Business or business. Business to business. Okay. Number 6. Nashwa lagi. Number 6. Which of this statement is not true for the B2B model? Statement yang tidak betul, yang salah tentang B2B model itu yang mana? Nashwa. Yang B2. Yang mana? Kalau B2B itu kan dari pengusaha ke perusahaan. Kalau B2C itu dari
penjual ke customer langsung. Oke, berarti kalau yang B2B, ini kita cari pernyataan yang salah tentang B2B. Kita analisis. Yang A, business ABC sells their product to business XYZ. Ini kira-kira dia apa? Salah, Miss. Salah. Ini kira-kira dia B2C ya. Iya. Kalau ini yang B, the business sells their service to another business. B2B adalah bisnis yang menjual service ke bisnis yang lain. Betul? Betul. Betul ya. Kalau yang C, the business should establish long-term relationship with other businesses. Betul. Tuh. The business sells directly to the public at high prices. Pengusaha menjual langsung ke publik dengan harga yang tinggi. Kira-kira yang mana, Najwa? Yang D, Miss, the business. Oke, good, betul. Karena kalau B2B itu dia tidak menjual langsung. Kalau yang ini berarti B2C. Kalau B2B itu dia ada distributornya, ada perusahaannya gitu ya. Ini ada berapa pertanyaan sih? Oke, ada 8. 2 lagi. Which of this statement is true for B2C model? Yang mana nih statement bawah ini yang betul? Tadi kan carinya yang salah, sekarang yang betul tentang B2C. Siapa ya? Vera. Vera ada, Vera? Iya, Miss. Oke, Vera. Vera yang nomor 2. Cari pernyataan yang betul tentang B2C model. Vera ada, Vera? Sebentar, Miss. Iya, question number 7. Yang mana, Vera? Yang Vera? yang B, Miss. Yang B, coba kita lihat. Salah, yang ini ya. Kita analisis dulu. Which of statement, yang mana pernyataan berikut yang betul, true, tentang B2C model? Coba yang A. Kalau B2C model, the business needs to establish long-term relationship with other business. Ada nggak kira-kira di teks tentang ini? Ya, Miss. Oh, nggak ada ya. Kalau yang long-term relationship itu B2B. Kalau yang ini, mana sih Vera? Oh ini, Vera B2C. B2C itu hanya membutuhkan good marketing aja tadi di sini. Model revive tuh, B2C itu hanya butuh marketing aja, hanya butuh verification sama iklan. Oke, kalau yang ini, the business sells their goods or service to another business. Ini salah, karena kalau ini namanya B2B, dari pengusaha ke pengusaha. Tapi kalau B2C dari penjual ke customer langsung. Kalau ini apalagi salah, bisnis hanya menjual strawberry, no. Jadi yang betul adalah the business can get the higher end consumer price for their goods. Pengusaha bisa mendapatkan harga yang sangat murah for their goods, untuk produknya. Nomor terakhir yang nomor 8. Siapa yang belum nih? Udah semua ya. Terakhir deh, Rizky Prasetya. Ya, Miss. Yang
terakhir Rizky, nomor 8. What is not suggested as a method of attracting customer? Ini kayaknya nggak ada di teks deh. Ini kayaknya pemahaman Rizky aja. Apa yang tidak disarankan sebagai cara metode untuk mendapatkan customer? Yang nggak disarankan, yang jangan ketika kita mau menjual nih, mau menawarkan suatu produk, kayaknya jangan pakai yang ini deh gitu. Selling at low prices, menjual dengan harga yang sangat rendah, brand recognition, apa namanya tuh, pengenalan brand, nama brand, merek, marketing, atau iklan. Misalkan Rizky, siapa tadi namanya Rizky ya? Misalkan Rizky mau menjual sebuah produk, mau menawarkan sebuah produk, kira-kira Rizky tidak akan pilih model yang mana? Yang D. Menjual dengan harga yang murah, atau advertising, atau marketing, atau melalui brand. Yang D, Miss. Ini, Yang D. ini, D. yang advertising, atau yang ini, Enggak, yang D. yang D. brand recognition. Enggak. Adverse. Ini berarti advertising. Ya. Coba kita lihat. Ternyata yang ini. Kenapa ya? Kenapa selling at low prices? Jadi ketika kita mau menjual, memperkenalkan produk, untuk gimana supaya si customer itu tertarik dengan produk kita adalah kita jangan menjual dengan harga yang murah. Kenapa kira-kira? Kalian kan orang bisnis nih. Ini kan dari bahasa. Kenapa kira-kira? Menjual dengan harga yang sangat murah. Mungkin kalau kita dari awal harganya udah murah, mungkin customer akan mempertanyakan kualitas produk kita ya. Kalau kok ini jualnya murah banget sih gitu. Jadi kayaknya jangan ya nanti ya, kalau kalian mau menawarkan sebuah produk, jangan memasarkan harga yang sangat rendah, karena mungkin nanti kalau menurut Miss ya, mungkin customer akan mempertanyakan kualitas dari produk kita gitu. Ini sudah kirim ininya belum, linknya belum, daftar hadir udah ya, udah diisi? Udah, Miss. Oke, kita sampai jam berapa? Miss boleh minta di on cam kamera dulu untuk dokumentasi teman-teman. Sampai jam 11.40. Miss minta untuk dokumentasi dulu ya. Vera, Najwa, Vera belum on cam. Vera, untuk Miss dokumentasi. Bentar ya, kita foto dulu. Takutnya Miss suka lupa kalau di akhir. Kita punya 5 menit lagi ya. Oke, semuanya 1, 2, 3. Thank
you. Silahkan di off lagi. Thank you Vera, Rizky, Najwa. Soalnya Miss suka lupa kalau di akhir tuh suka nggak ke dokumentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak rekan-rekan semuanya? Udah, Miss. Kalian itu biasanya sama dosen bahasa Inggrisnya pakai bahasa Inggris loh perkuliahannya, apa di mix? Gak ada masuk-masuk. Gimana? Maksudnya perkuliahannya pakai bahasa Inggris terus gitu? Gak, Gak, atau pakai bahasa Indonesia? bapaknya nggak pernah masuk, Miss. Hah? Kenapa? Bapaknya nggak pernah masuk. Gak pernah masuk. Oh, jadi di mana perkuliahannya? Online? Cuman dikasih tugas aja. Cuma sekali juga. Juga. Walah. Terus UTS kemarin tentang apa? Pengumpulan tugas itu aja. Yang satu itu doang. Kalau kita ada UTS. Oh, tapi kalau mata kuliah yang lain masuk, dosennya ada? Ada. Cuma bahasa Inggris itu aja. Oh, cuma bahasa Inggris aja yang nggak ada. Oke. Oke, emang ini satu kelasnya ada berapa orang? 7. Satu kelas ada 7 orang. Ya ampun, ini cuma yang datang cuma 4, berarti yang nggak ada 3. Kira itu ada 15 gitu, ada 20. Ya deh, kalau gitu. Oke, thank you ya teman-teman udah hadir pada mata kuliah hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan Untuk nggak, Rizky? untuk stereonya sama Miss nih. Nggak boleh lagi. Kenapa? Gimana? Gimana, Rizky? Gimana? Halo? Rido, Vera, Nashwa, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada, oke. Ini tadi Rizky ada yang mau ditanyakan, tapi kayaknya dia lagi, sinyalnya lagi jelek deh. Daftar hadirnya udah diisi semua kan? Udah. Oke, ya udah sampai sini dulu perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf tadi kalau ada yang kurang dari Miss. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu, lancar-lancar kuliahnya. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.